Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau turun ke bawah, mau ngelihat dari dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Sini dulu deh. Sini jalan. Dari mana Pak? Dari Ciledug. Ciledug. Alhamdulillah. Oh siap. Ini? Dari Kuitang. Dari Kuitang. Wah dekat sini dong. Kalau ada orang sudah ibadah sungguh-sungguh, sudah pula bersedekah yang banyak, sudah merasa dia tahajud, sudah duha, ya, terus malah banyak ujian. Bisa dipahami? Sedekah, geber-geberan, bukan cuma sebulan gaji, tapi setahun gaji. Oke? Kemudian dia tahajud geber-geberan. Dia berjamaah tidak putus. Bahkan dia mengambil posisi sebagai muadzin. Tapi kemudian ujian datang berturut-turut. Pekerjaan misalkan yang tadinya ada menjadi tidak ada. Usaha yang tadinya bagus jadi bangkrut. Timbul kemudian persoalan utang dan segala macam yang membuat dia menjadi merasa kok jadi begini nih. Saya udah tahajud, udah duha, udah segala macam, kok jadi begini nih? Ada yang bisa jawab? Ya. Karena Allah selalu rindu akan rintihannya Pak Ustadz. Allah tidak ingin kalau dia segera menjawab, segera mengabulkan doanya, lalu dia berhenti untuk meminta kepada Allah. Boleh juga. Ada yang lain? Mungkin itu adalah doanya pada saat beliau melakukan sholat duha, bahwa beliau minta disucikan harta-harta yang sudah dia miliki. Terima kasih. Cakep. Jawaban pertama, jawaban kedua cakep. Tadi mana? Kan sering merasa gitu ya? Suka nggak merasa gitu? Kok kita geber-geberan malah jadi begini nih gitu. Tadi jawaban yang pertama, Allah masih rindu dengan rintihannya. Jawaban yang kedua, insya Allah itu adalah pengabulan dari doanya. Kan minta disucikan, subhanallah. Ada 10 dosa besar yang belum terampuni dan dengan tobat nasuha. Weh, ada 10 dosa besar yang belum terampuni dan belum tobatan nasuha. Ya, yang lain? Barangkali Allah menghabiskan jatah gagalnya, jadi mau nggak mau nanti dia sukses gitu. Wah, makin lama makin jauh terus saya pulang nih kayaknya. Lewat belakang. Iya. Saya pernah dengar itu hadis Nabi. Jika Allah ingin menaikkan derajat seorang hamba, Dia akan memberikan suatu kejadian-kejadian yang hamba tersebut tidak menginginkannya. Karena dengan ibadahnya itu, dia tidak dapat mengangkat derajatnya sendiri. Sehingga Allah ampuni dia dengan kejadian-kejadian yang tidak dia sukai untuk menaikkan derajatnya dia. Keren. Ulangi lagi. Oh ini keren ini. Keren ini. Bangun. Oh, subhanallah. Siapa namanya? Arman. Bakat nih kelihatan bulan depan gantiin di depan. Man, ulangi lagi. Bagus itu. Ada hadis Nabi saya pernah baca. Jadi apabila Allah ingin menaikkan derajat seorang hamba yang dia tidak dapat naik derajatnya itu dengan amalan-amalan yang sudah dia lakukan, maka Allah memberikan kejadian yang tidak ia sukai. Sehingga dengan demikian naiklah derajatnya dengan kejadian yang tidak ia sukai tersebut. Subhanallah, cakep. Siap-siap ibu-ibu ya, nanti saya ke sana. Jadi yang dia minta selama ini itu belum dikabulkan karena Allah akan memberikan suatu cobaan untuk memberikan kekuatan kepada dia. Pas suatu saat dia mendapatkan suatu jabatan atau derajat yang tinggi.
Subhanallah. Allah memberi yang dia butuhkan, bukan yang dia minta. Udah ada beberapa jawaban yang cantik ya. Tadi ada yang menjawab bahwa mungkin dengan cara itu dosanya dihapuskan. Ada juga yang kemudian menjawab bahwa Allah mengangkat derajat, pengen ngangkat derajat bukan dari arah ibadahnya, tapi dengan Allah berikan ujian dan bala yang tidak disangka-sangkanya, yang tidak diduganya, kemudian dia bersabar, karena itu dia bisa dihapuskan dia punya dosa dan diangkat derajatnya. Subhanallah. Ini dari mana, Kang? Dari Lampung. Subhanallah, Lampung. Sengaja ke sini? Enggak, di Grogol. Asalnya dari Lampung. Iya. Oh gitu. Iya. Tapi apapun itu subhanallah. Grogol kan jauh itu. Grogol mesti ke Merak, Lampung. Lampung naik pesawat ke Soekarno-Hatta. Terus naik taksi ke Istiqlal. Subhanallah. Nyampe. Iya. Yang kita sering rasakan adalah Allah pelit. Iya. Allah nggak mendengar. Allah jahat. Allah nggak membantu. Allah lagi marah. Betul nggak? Yang sering kita rasain, Allah tuh nggak memperhatikan. Ya memang itulah perasaan sensitif orang lagi susah gitu. Kalau orang lagi susah, lagi sulit, lagi putus asa, emang sensitif banget. SMS nggak dibales, marah, galau ya, galau, subhanallah. Dan hebatnya nanti kita akan lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya berbeda dengan kita. Kalau kita ketika tidak dipercaya bahwa kita bisa bantu, kita marah loh. Ente ini mau dibantu kok malah marah-marah gitu. Ya sudah, cari bantuan yang lain. Allah tidak. Allah tidak akan meninggalkan. Itu dia. Kita akan dengar jawaban dari ibu-ibu. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini aman gak nih kalau lewat sini? Aman. Coba kasih jalan. Jangan ada yang Noel ya. Jangan ada yang Noel. Saya pengen dengar pendapat dari ibu-ibu. Udah bersedekah, udah apa, suami malah nyerein. Suami malah di PHK. Suami malah kemudian kabur. Atau ada ujian-ujian yang lain, gimana? Itu berarti karena Allah sayang Ustadz hanya tertunda. Insya Allah nanti dia bakal mendapatkan yang lebih baik lagi. Karena saya sudah mengalaminya Ustadz, diberhentikan kerja, anak saya hilang. Alhamdulillah sekarang saya punya rumah tahfiz, punya apotik sendiri. Subhanallah, itulah ujian Allah ya. Apa tadi? Apotik Ustadz. Apotik apa namanya? Apotik Mitra Mandiri Ustadz. Di mana alamatnya? Di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priuk Ustadz. Alhamdulillah kita juga dipercaya beberapa perusahaan Ustadz. Yang beli obat di apotik beliau gratis obat yang lain. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca di dalam, kalau tidak salah, di surat Al-Baqarah yang tafsirnya Allah tidak akan memasukkan hambanya ke surga selama hamba tersebut belum pernah diuji kelaparan, kesempitan maupun kelaparan, kemiskinan, kemudian kekurangan makan dan
itu adalah untuk menguji sampai di mana ketaatan dari hamba tersebut kepada Allah. Masya Allah. Sip. Saya pengen pendapatnya itu dari jamaah sendiri. Jadi jemaah ngungkapin perasaannya boleh, insya Allah. Yang belakang, yang tengah, yang tengah, yang tengah. Orang sudah beribadah, udah sedekah, cincinnya udah dicopotin, kalungnya udah dicopotin, buat sedekah. Tapi ternyata dia malah gak bisa makan, malah gak bisa belanja. Kayak tukang parkir kiri-kiri kanan-kanan. Oh kanan sini ya. Apa yang seharusnya kita lakukan, yang seharusnya kita kerjakan dan kita rasai? Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Lampung, dari Metro. Akan menjawab karena kalau orang nggak pernah diuji, itu orang akan merasa senang terus dan lupa berdoa kepada Allah. Kalau nggak pernah diuji akan lupa sama Allah. Oke, tapi kan udah sedekah tuh. Udah sedekah, udah tahajud, udah sholat berjamaah. Tapi Allah akan suka kepada orang yang selalu ingat terus dan insya Allah kalau selalu diuji terus akan bertambah lagi ibadahnya dan bersabar, tambah bersabar. Gitu. Subhanallah. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Yang paling jauh, ada yang paling jauh? Saya belum ngasih jawaban saya, ini masih jawaban saudara-saudara sendiri. Ya, apa yang harus dilakukan ketika saudara-saudara semua kok malah bermasalah? Kok malah bermasalah itu? Pengennya gini, pengennya ya sedekah Senin, Selasa kabul, betul ya? Kita doa pagi, siang dijawab. Kita minta jodoh hari Senin, ternyata baru ngangkat tangan udah ada yang ngelamar. Kita minta supaya rumah laku, ya toh? Supaya rumah laku. Kita baru ngasih makan anak yatim, paginya sudah ada yang bayar. Pengennya kan gitu. Tapi kehidupan ini memang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan karena memang bukan kita yang punya. Nah, saya pengen tahu coba pendapatnya dari sini mana? Di sini ada? Ini pengalaman pribadi Ustadz. Yang pernah saya alami, pernah juga saya bersedekah langsung diijabah sama Allah. Doa saya pernah. Belum juga pernah. Yang belum adalah saya punya masalah, yaitu perasaan saya sudah sedekah, saya sudah sholat malam. Anak saya punya pacar, putus dan putus. Akhirnya saya ke Ustadz, mohon doanya Ustadz, anak saya mudah-mudahan jadi anak yang solehah dan mendapat jodoh. Alhamdulillah hanya pacaran berapa bulan, 2 bulan atau berapa bulan setelah saya ketemu Ustadz, akhirnya dapat jodoh. Alhamdulillah sekarang sudah punya. Subhanallah. Hebat juga. Iya, dapat berapa? Iya, menarik sekali dapat input dari saudara-saudara semua karena ternyata sebenarnya saudara sudah tahu jawabannya apa. Saudara sudah tahu jawabannya apa, cuman mungkin kepengen diperkuat saja gitu kan, kepengen dapat support bahwa insya Allah semua akan ada jalan keluarnya, semua akan ada way out-nya, semua akan ada solusinya seperti itu kira-kira. Punten. Baik. Ibu dari mana ini asalnya? Cengkareng. Oh dekat Cengkareng ini? Cengkareng. Cengkareng. Berapa orang dari Cengkareng? 5. 5 orang, subhanallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Allah memberi cobaan dari Allah tidak hanya dengan bentuk kesenangan saja. Cobaan dari Allah, nih perhatikan, bagus nih jawabannya. Cobaan dari Allah bukan berbentuk kesenangan saja. Terus? Dan kasih sayang Allah juga
nggak bentuk kasih sayang Allah tidak hanya dengan melalui ujian yang senang-senang saja, pasti ada yang menyakitkan, ada yang menyedihkan juga, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hambanya. Cakep. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hambanya. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hambanya. Semua kelihatannya sudah paham, sudah mengerti jawabannya. Seperti saya bilang tadi, ternyata tinggal butuh support saja, tinggal perlu keyakinan saja, dan mudah-mudahan nanti waktunya yang akan menentukan, akan kemudian Allah akan membimbing lewat seiring dengan waktu. Ya, silakan. Saya masih merasakan belum terijabah doa-doa saya. Padahal saya sudah bersedekah, maaf bukan ria, kendaraan bermotor kepada PPPA. Belum dijabah doanya. Iya. Terus? Saya sudah bersedekah ke PPPA, kendaraan bermotor. So sudah sedekah motor. Tetapi malah saya kerja dipindah ke bagian yang lebih rendah. Oh, setelah sedekah motor malah dipindah ke bagian yang lebih rendah. Iya. Kapan itu sedekahnya? 2010. 2010. Terus apa yang dirasa dari hati? Lebih ikhlas ya, lebih tenang. Lebih ikhlas, lebih tenang. Bahwa semua itu untuk apa disimpan aja tapi nggak berguna gitu Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Kebetulan saya juga divorce juga pada waktu itu anak saya meninggal di dalam kandungan. Waktu itu juga sempat ikut Ustadz ceramah di Kelapa Gading. Siap. Ya. Baik. Makasih Makasih. Ustadz. Saya nggak perlu ke atas kan? Gimana caranya ke atas? Iya. Kita ngaji dulu bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Masih ada yang mau bicara di belakang? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menanggapi masalah bagaimana sebenarnya cara kita untuk menghadapi sebuah ujian. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dari sini, ini adalah hidup gitu. Setiap kehidupan itu pasti ada rasa senang, suka, dan rasa sakit. Jadi kita harus menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah itu besar ketimbang rasa sakit yang kita rasakan gitu. Jadi seharusnya kita harus selalu positive thinking. Ini yang terbaik yang Allah berikan. Dan yakin bahwa suatu saat nanti ketika ada rasa sakit itu kita akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih yang akan diberikan oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pasti akan ada kebahagiaan yang diberikan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Mau ngomong? Ya, sok. Satu lagi ya. Satu lagi habis ini selesai. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya ingin menambahkan dari jawaban-jawaban yang tadi sudah disampaikan semuanya. Kalau menurut pendapat saya pribadi seperti ini. Segala sesuatu yang kita alami, yang mungkin salah satunya adalah ujian dari Allah itu, kembali kepada diri kita masing-masing. Mungkin karena kita terlalu mencintai dunia kita. Jadi semakin kita mencintai dunia kita, Allah maka akan semakin memberikan ujian itu kepada kita, gitu. Tapi satu hal yang harus kita yakini dalam diri kita, Allah itu menguji kita karena Allah itu yakin kita mampu.
Dan kembali pada tadi yang telah disampaikan oleh Yang saya Ustadz. garis bawahi, kalau Allah menguji kita, pasti kita Mampu. Jadi Subhanallah. harus kita tetap istiqomah gitu. Kita harus tetap maimunah. Ya. Dan jangan pernah putus terhadap Jangan rahmat Allah. istiqomah. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cakep jawabannya, siapa namanya? Febriana. Febriana, makasih ya.